Pemirsa, selamat pagi. Seorang wanita guru ngaji tewas dianiaya orang tak dikenal yang mendatangi rumahnya. Suami dan putri korban yang masih di bawah umur juga dianiaya dengan menggunakan senjata tajam. Saya, Lady Marina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran Polda mengingat timur Tolokupang 365%. Kita mulai informasi pertama, pemirsa. Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat mengungkap 12 hektar ladang ganja di wilayah Desa Banjar Lancat, Penyambungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. 2 pelaku pemilik ladang ganja berhasil dibekuk. Kasus temuan ratusan kilogram ganja yang disimpan dalam drum terus dikembangkan. Dua pelaku F dan I ditangkap Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat di kawasan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saat memburu I, polisi harus memancing pelaku agar keluar dari persembunyiannya. Kedua pelaku F dan I merupakan bandar ratusan kilogram ganja. Polisi yang menelusuri komplotan ini menemukan 12 hektar ladang ganja di Banjar Lancat, Penyambungan Timur, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Lokasinya yang tersembunyi membuat komplotan ini leluasa beraksi. Selain tanaman ganja, polisi juga menemukan ganja kering yang sudah siap edar. Tanaman dan ganja kering ini dimusnahkan dengan cara dibakar. Keberadaan ladang ganja yang jaringannya selama ini kami selidiki. Jadi di belakang kita ini terdapat kurang lebih 12 hektar. Ya. Terbentang dari ujung sana sampai di balik bukit tersebut. Itu dari pengembangan yang kami laksanakan. Kasus ini terungkap setelah DK pemesan barang haram dan PY sang kurir tertangkap di Margonda, Depok, Jawa Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, satu rumah kos-kosan yang berada di Jalan Lontar Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat pagi ludes terbakar. Diduga api berasal dari kompor gas dalam keadaan menyala yang ditinggal tidur oleh pemilik rumah. Kobaran api membakar sebuah rumah kos di Jalan Lontar Setiabudi, Jakarta Selatan. Rumah kos milik ketua RT ini ludes terbakar setelah kompor yang dalam keadaan menyala ditinggal tidur. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar dan membakar seluruh bangunan. Orangnya lagi masak, mungkin dia tidur. Nah, kan ada beberapa gas di situ ya, mungkin jadi karena kompor itu mungkin dia masak, ya kan? Kalau masak, jadi ada beberapa meleduk jadinya gas. Bang, ada berapa rumah yang terbakar, Bang? Cuma 1. Banyak sih, banyak banget. Makanya yang bikin panik saya semua satu kosan itu. Berarti sempat membesar juga api ya, Bang? Iya, sempat besar juga. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati melaporkan. Aksi pencurian di salah satu warung di permukiman penduduk kawasan Kampung Makassar, Jakarta Timur terpantau kamera CCTV. Pelaku beraksi dengan modus menghipnotis korban dan menggasak 5 tabung gas dari dalam warung. Kamera CCTV ini merekam aksi seorang pria masuk ke dalam warung tanpa dicurigai di pemukiman padat di Kampung Makassar, Jakarta Timur, mengambil 5 tabung gas 3 kg. Rupanya pria ini baru saja melakukan aksi pencurian dengan modus menghipnotis pemilik warung. Korban menyebut pelaku tiba-tiba datang dan langsung membuatnya terdiam menuruti perintah pelaku mengambil 5 tabung gas. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga ratusan ribu rupiah. Jadi gimana ya, kayak ke hipnotis, jadi nggak main kasih aja gitu. Nggak main kasih aja. Jadi ngikutin kata dia aja gitu? Iya, dia bilang suruh ambil gas kosong sama Pak De, saya tunangannya Pak De gitu. Ya udah, akhirnya diambil lah. Sebelumnya aksi serupa pernah terjadi di sekitar kawasan tersebut.
Warga pun menyebut sengaja memasang kamera pengawas di beberapa sudut gang agar pelaku bisa ditangkap. Korban telah melaporkan aksi pencurian ini ke pengurus RT yang diteruskan ke polisi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Misal satu keluarga guru ngaji di Banda Aceh dianiaya oleh orang tak dikenal. Satu orang tewas, seorang ibu rumah tangga, sementara suami dan 2 putrinya mengalami luka akibat senjata tajam. Korban sempat berlari meminta pertolongan warga namun terjatuh dan tewas. Ramlah seorang guru ngaji, warga Lamjabat Meraksa Banda Aceh tewas setelah dianiaya orang tak dikenal di dalam rumahnya. Bukan hanya Ramlah, namun suami dan 2 putrinya yang masih di bawah umur juga dianiaya. Ramlah setelah dianiaya sempat lari keluar rumah meminta pertolongan warga karena keluarganya sedang dianiaya. Saya lari kemari, udah lihat anaknya di sini udah jatuh, tapi dia bangkit, coba bangun, coba jalan ke sana udah nggak sanggup lagi, udah jatuh. Di sini udah jerit-jerit anaknya minta tolong. Saya di sini, jadi lihat dia udah jatuh bersimpuh gitu. Ramlah dan suaminya selama ini dikenal sebagai pengajar mengaji di rumahnya pada sejumlah anak dan remaja tetangganya. Diduga pelaku penganiayaan merupakan tetangga korban. Tetangga ataupun ada hubungan familinya. Ini korban ini guru ngaji ya? Iya, guru ngaji. Jadi sehari-hari beliau ngajar di mana? Untuk mengajari anak-anak ngaji di mana? Di rumah. Pelaku kabur melihat warga datang ke rumah korban. Polisi masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan barang bukti, serta mengejar pelaku penganiayaan dan pembunuhan. Sedangkan 3 korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifudin, iNews melaporkan. Mirsa, upaya pencurian digagalkan pemilik rumah di Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku bocah perempuan yang tertangkap menangis tak henti-henti. Seorang pria kabur saat pelaku tertangkap. Bocah perempuan 12 tahun ini terus menangis saat diinterogasi warga setelah gagal mencuri di Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Dirinya meminta agar segera dibebaskan. Bocah yang tak mau menyebutkan namanya ini ditangkap saat masuk ke kamar salah satu rumah warga dan sedang berusaha membongkar laci lemari. Namun pelaku berdalih aksinya ini untuk meminta pertolongan untuk dipesankan ojek online agar bisa kembali pulang ke rumahnya di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pelaku sampai di lokasi dengan diantar teman prianya. Mau ngambil sesuatu, cuman karena keburu ketahuan sama yang punya rumah, lalu dia nggak bisa bilang gimana-gimana. Saya tanya sih alamatnya anak tersebut tinggal di Lantaran masih di bawah umur, warga bersama pengurus wilayah menyerahkan kasusnya ke polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Mirsa, kasus pembunuhan seorang wanita yang tewas mengenaskan di kamar hotel di Kediri akhirnya terungkap. Pelaku ternyata pengguna jasa prostitusi online yang tidak bisa membayar korban. Melawat saat penangkapan, pelaku terpaksa dilumpuhkan. Sosok jasad wanita ditemukan tewas mengenaskan dalam kamar hotel di kota Kediri terjadi akhir Februari lalu. Korban Mira Yura, seorang wanita berusia 20 tahun asal kota Bandung, Jawa Barat, datang ke Kediri bersama 3 orang lainnya, termasuk sang kekasih. Dari penyelidikan, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku dan meringkusnya di salah satu rumah kos di Kabupaten Kediri. Lantaran berupaya melawan saat penangkapan, pelaku berinisial DP terpaksa dilumpuhkan. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku terpaksa membunuh usai terlibat cekcok dengan korban. Pelaku merupakan pengguna jasa prostitusi online yang tidak bisa membayar korban usai berkencan. Korban dan pelaku berkenalan serta bertemu melalui aplikasi chatting di media sosial. Selesai, ternyata pelaku hanya mempunyai uang nggak nyampe 700, sehingga disitu dari cekcok. Korban teriak-teriak, akhirnya pelaku melakukan mencekik. Setelah mencekik,
membekap dan melakukan penusukan di leher maupun di punggung bagian belakang. Pelaku terancam dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman mati. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afan Subagio melaporkan. Pemirsa, kepergok mencuri 4 tandan buah pisang 2 preman di arak warga keliling kampung. Pelaku sempat kabur berhasil ditangkap warga setelah ditabrak motor pemilik kebun. Sergap segera kembali sesaat lagi.